deh sekarang. Kenapa sih? Boleh cerita nggak sama gue? Gimana ya ceritanya ya Steph, kayak lo paham gak sih kita jadi anak semester 5 tuh capek banget kan. Masalah gue ternyata nggak cuma di kuliah, di tugas. Masalah gue ternyata setelah gue pikir banyak banget, sampai saking burn out tuh, sampai saking capeknya gue tuh sampai kemarin nangis ya. Gue kan lagi ngerjain artikelnya Pak Ayat kan, gue lagi ngetik terus gue tiba-tiba nangis kayak wah coy ini banyak banget tugasnya, gue capek banget gitu kan, sampai nangis. Ini bisa nggak sih diselesaikan secara cepat gitu kan. Itu yang pertama, masalah pertama. Terus yang kedua juga masalah gue di rumah, ternyata ada beberapa problem yang nggak bisa gue ceritain saya ke lo, tapi bener-bener rumit banget di rumah kondisi, makanya gue hampir berbulan-bulan gak pulang kan. Lo tau gue 2 bulan gak balik gitu. Secapek itu ternyata jadi gue gitu. Gue bukannya ngeluh tentang diri gue gitu kan, tapi ini baru capek banget gue kalau bisa melakukan hal-hal yang buruk. Mungkin dari awal gue melakukan hal-hal yang buruk gitu. Terus juga masalah sama pacar gue, karena kan pacar gue juga sama gue LDR kan, Serang Bandung gitu. Hampir misal kayak dalam 1 minggu tuh 4 hari berantem, 2 hari baikan, sehari berantem lagi gitu. Lu kan gimana nggak capek gitu kan? Berantem dulu, belum lagi masalah kuliah. Aduh capek banget ya, gue udah kayak gue nggak kuat sebenarnya. Terus yang bisa bikin lo kuat itu apa sekarang ini? Gimana ya, yang bikin gue kuat ya diri gue sendiri gitu. Gue setiap bangun tidur gitu misal, gue selalu cari alasan apa yang bikin gue harus bertahan untuk hari ini gitu. Kayak apa sih yang bikin, sebenarnya apa sih yang harus bikin gue happy hari ini gitu. Gue selalu nyari alasan tiap bangun tidur saya. Terus gue ketemu teman-teman gue, teman-teman kos gue yang walaupun riuh, walaupun rame berisik, ternyata mereka selalu bikin dia jadi salah satu iya alasan gue happy, alasan gue ketawa gitu. Terus juga apa yang gue lakukan kalau gue lagi capek kayak gitu ya paling gue scroll TikTok, gue menghindar dari banyak orang gitu. Kalau misalkan kayak teman-teman gue ngeliat gue diem, nggak banyak ngomong, jadi murung, bener-bener judes-judes atau apa, itu bukan gue marah sama mereka, no, gue emang lagi ngehindar dari mereka gitu. Gue lagi nggak mau berkomunikasi dengan siapapun, gue cuma pengen diem, udah nikmatin sama dunia gue gitu. Bahkan kayak pacar gue tuh kalau misalkan dia ngechat gue balasnya lama, bukan karena gue marah, emang gue lagi pengen sendiri gitu. Tapi kadang mereka nggak ngerti saya sama gue gitu. Mereka tuh nggak tahu apa yang lagi gue hadapin gitu. Mereka taunya kalau gue diem tuh gue marah sama mereka. Enggak, emang gue lagi capek gitu. Karena saking keselnya kayak gitu, gue bisa paham kalau lo semua ganggu gue gitu, kayak gitu. Terus respon mereka kalau lo ngomong itu gimana ya, mungkin karena gue orangnya jarang marah kan kalau di sini gitu, di teman-teman gue. Jadi kalau sekalinya gue ada diem, mereka tahu gue lagi marah nih. Tapi nanti setelah beberapa waktu gue bilang ke teman-teman gue lagi bete nih, gue lagi bad mood, tolong yang ajak gue ngomong dulu. Nanti kalau misalkan mood gue udah baik, gue ngobrol sama lu, ntar gue kasih tahu, ntar gue jawab segala macam gitu. Dan syukurnya teman-teman gue ngertiin gue dan paham. Paling nanti kayak diajak bercanda kayak, terus lu masih bad mood ya? Sama pacar lu sama siapa lagi nih gitu-gitu. Kadang gue tanggepin, kadang gue diemin. Ntar gue ngomong kayak, bentar ya jangan ajak gue ngomong, kayak gue lagi bad mood nih, jangan ajak gue ngomong dulu gitu. Dan syukurnya teman-teman gue masih kayak senang dan respect sama gue, paham sama kondisi gue gitu. Terus lo kalau misalkan lagi overthinking gitu, tadi lo bilang kalau lo sama pacar lo LDR gitu, pernah gak sih overthinking itu? Terus apa yang lo lakuin gitu? Ya, yang LDR pagi gue di Serang, coba di Bandung gitu kan. Rasa curiga pasti kan ada gitu kan sama pasangan gue. Cuman gue sebisa mungkin menjaga boundaries atau menjaga ini batasan buat diri gue gitu. Karena prinsip gue kalau gue melakukan hal-hal yang merugiin diri gue dan pasangan gue, pasti pasangan gue di sana juga kayak gitu. Jadi gue ngejaga batasan sama teman-teman cowok gue biar pasangan gue juga nggak overthinking sama gue. Cuma yang namanya cewek kalau udah overthinking pasti apa aja dijadiin bahan ribut kan. Sampai kemarin gue berantem hebat sama cowok gue cuman gara-gara dia nanya,
mantan gue siapa gitu kan. Dia nanya, ya awalnya gue nggak mau jawab, saya kayak ya udah nggak usah dibahas, ini udah masa lalu, nggak usah dibahas lagi. Tapi cowok gue kekeh pengen tahu. Pas abis dikasih tahu dia malah bete, dia marah, terus kayak ngamuk-ngamuk. Terus kata gue, lo kenapa, kan gue bilang nggak usah tahu, nanti malah kamu marah, aku bilang gitu kan ke cowok aku gitu. Terus dia malah ngadiemin aku berhari-hari, saya bener-bener 3 hari atau 2 hari kalau nggak salah, dia diemin aku. Terus aku bilang, mau sampai kapan kayak gini, aku juga capek di sini, banyak tugas kuliah, banyak masalah, kok kamu nambah-nambah. Terus dia malah kayak ngajakin udahan aja ya, gimana ya, aku nggak mau dong, kataku. Aku bilang sama pasanganku, kalau berani kesini samperin aku ngomong udahan, bilang kayak gitu kan. Dan ternyata setelah berantem kayak gitu, besoknya dia ke sini, terus kayak ngobrolin masalah yang kita hadapi gitu. Terus dia ngomong, ini apa mau udahan aja? Aku bilang, apa yang harus dijadiin bikin kita udahan tuh apa, cuma gara-gara kamu tahu mantan aku, kata gue gitu kan. Terus kata cowok gue, ya nggak apa-apa kalau misalkan sama gue nggak bahagia, udahan aja, bla bla bla. Aduh, gue capek kan. Terus kata gue, udahlah tolong jangan nambah-nambah pikiran gitu, gue lagi capek, tugas gue lagi banyak, tolong bantu gue gitu, jangan nambah masalah. Dan akhirnya baikan gitu. Terus sekarang kan LDR lagi, Serang Bandung. Sebenarnya ya namanya LDR, overthinking kan nggak mungkin enggak gitu. Cuman gue selalu dari pasangan gue adalah walaupun lagi LDR gitu, dia tuh nggak pernah bikin gue kayak benar sendiri gitu. Jadi dia tahu kan gue punya TikTokan, gue juga berteman kan sama dia. Kalau misalkan gue nge-posting ulang sesuatu hal yang sedih, dia langsung call gue, terus kayak ayo ngobrol yuk, ayo main game apa nih yang bisa main berdua, pagi kan lagi LDR gini. Dan salut gue, respect gue sama pasangan gue adalah dia tahu caranya nenangin diri gue ketika gue lagi overthinking gitu. Ya walaupun memang agak rese sih gitu. Saran gue ya, gue boleh saran? Boleh. Gue tuh dengar cerita lu, gue cukup respect ya sama lu, karena lu juga bisa jadi apa ya, kayak ibaratnya kayak penopang di hubungan gitu. Kayak misalkan ada yang pengen, misalkan cowok lu pengen putus gitu, tapi lu bisa nahan dia gitu. Itu gue salut sih gitu, bisa pertahanin hubungan. Terus juga lu bilang juga kan lagi banyak masalah gitu, tapi lu bisa bertahan sampai sekarang gitu. Gue juga salut gitu. Dan gue mau ngasih saran aja, misalkan lu lagi banyak masalah dari tugas, keluarga. Ya saran gue, misalkan lu kan gak banyak masalah, misalkan dari keluarga, dari tugas, dari pacar juga gitu kan. Lu bisa apa ya, melakukan sesuatu yang lu suka gitu kan, misalkan hobi lu apa gitu kan, kayak apa ya, kayak healing aja me time gitu, buat bertahan. Ya sih, benar kata Sarahnya sih, kalau misalkan emang lagi apa ya, fase capek gitu, bagusnya emang minta yang tahu healing sih. Cuman kadang gue terlalu males buat kemana-mana sih. Terus gimana ya enaknya ya, biar gue bisa me time tapi nggak perlu kemana-mana gitu. Kalau lu bilang tadi di kosan banyak teman gitu, mereka mungkin kayak apa ya, kumpul bareng mereka juga ikut happy kali ya, kayak buat sesuatu yang bisa dikenang gitu kan, kayak main atau apa gitu, ngobrol bareng. Terus ya bisa sih kalau menurut gua, atau apapun yang misalkan diri lu sendiri yang tahu kalau diri lu tuh bahagia tuh ngapain. Mungkin lu bisa nemuin gitu kan. Bener juga sih saran saya. Kayak gue juga kalau lagi di fase capek juga, gue malah menarik diri gitu, jadinya malah bikin tambah capek. Kayaknya saran boleh juga ya, kayak ngobrol sama temen kos gue gitu. Makasih banyak ya Chef, gue cerita sama lu, gue jadi enak banget, jadi lebih plong. Saran lo gue pakai.